Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri Wong Jowo Kari Separuh. Terdapat salah satu ramalan Jayabaya yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar terjadi di masa depan nanti. Salah satu ramalan tentang masa depan dari para orang Jawa yang belum terjadi hingga saat ini adalah Wong Jowo Kari Separuh, atau juga bisa diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah. Ramalan tersebut pernah diungkapkan oleh Prabu Jayabaya, yakni seorang raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1179 Masehi, dan sangat dikenal memiliki kemampuan meramal masa depan. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan orang Jawa tinggal setengah. Makna Wong Jowo Kari Separuh bisa diartikan secara harfiah dan juga secara kiasan. Secara harfiah, populasi orang Jawa memang bisa saja berkurang akibat berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini. Terlebih saat itu sedang adanya pandemi yang membuat banyak orang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Selain itu, banyak juga orang yang meninggal dunia akibat kelaparan yang disebabkan oleh pandemi ini, sehingga membuat rakyat kesulitan untuk hidup. Tidak hanya pandemi saja, saat ini banyak juga musibah yang terjadi, seperti bencana alam yang menyebabkan situasi dan kondisi semakin lebih sulit untuk rakyat. Kaum muda-mudi yang merasakan beban hidup yang berat dengan terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, semakin berpikir untuk tidak ingin mempunyai keturunan. Sementara itu, secara kiasan dari kajian filosofi Jawa dapat diartikan sebagai sikap sopan dan memahami atau bertata krama. Maka dari itu, ketika bertemu dengan seseorang yang tidak mempunyai tata krama dan tidak paham apa itu arti kesopanan, biasanya orang Jawa menyebutnya wong orang Jawa. Istilah itu biasa dipakai dengan situasi serta kondisi yang ada di zaman sekarang ini, karena banyak orang yang benar disalahkan dan orang salah justru dibenarkan. Salah satu contoh itu bisa dipakai bagi para wakil rakyat dan para penguasa yang terbukti melakukan korupsi dan bermain curang di belakang. Di dunia ini banyak juga orang yang berilmu tetapi tidak paham apa arti kaidah serta etika. Banyak juga orang yang bermaksiatan saat sedang sendiri. Contohnya lagi yakni banyak kasus hukum yang pilih kasih. Ketika mempunyai uang banyak, maka hukuman bisa dibeli dengan mudah. Dengan begitu, maksud dari istilah Wong Jowo Kari Separuh bisa juga diartikan sebagai banyaknya orang baik yang sudah hilang, karena orang yang memiliki tata krama dan budi pekerti hanya tinggal berjumlah setengah. Secara makna kiasan, ramalan Prabu Jayabaya ke-7 ini memang sudah lama terjadi. Kedepannya hal-hal buruk lain bukan tidak mungkin akan terjadi. Sementara itu, ada seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Gus Rofik mengungkapkan maksud dan fakta dari ramalan Jayabaya yang berbunyi Wong Jowo Kari Separuh. Ya, pada suatu saat nanti kalau kita tidak hati-hati, ya orang Jawa ini tinggal separuh, ujar Gus Rofik. Manusia kan ada unsur dohir batinnya. Ketika orang Jawa atau orang Nusantara ini nanti unsur dohirnya akan menguat, makanya dia hanya akan tinggal separuh, imbuh Gus Rofik. Yang dimaksud unsur dohiria ini adalah karena orang Nusantara banyak tergantung pada teknologi, dan unsur dohir itu berhubungan erat dengan ragal dan akal, jelas Gus Rofik. Gus Rofik juga menjelaskan kalau di saat kita nanti terjebak oleh unsur dohiria ini, Wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang Nusantara ini. Mereka Wong Londo masih satu jodoh, dohir batin mereka mulai mengolah seperti itu. Jadi itu kalau kita tidak hati-hati itu akan terjadi, ungkap Gus Rofik. Tapi kita kembali lagi, itu adalah ramalan
ramalan itu bisa menjadi satu petua yang harus kita hati-hati supaya itu tidak terjadi, atau memang ramalan itu bakal terjadi nanti, ucap Gus Rofiq. Jadi wong Jawa kari separuh itu hilang separuh. Jadi yang hilang itu adalah unsur batiniahnya yang selalu dekat dengan Tuhan. Nanti ketutup oleh unsur-unsur dohir, akhirnya ya tinggal separuh. Karena hilang separuh dari itu tadi, ujar Gus Rofiq. Gus Rofiq menjelaskan kalau yang hilang tinggal separuh itu bukan penduduk atau orang-orang di Nusantara ini. Seperti yang kita semua ketahui, bahwa suku Jawa sendiri merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten atau Kota Cirebon di Jawa Barat, dan Kabupaten atau Kota Serang Cilegon di Banten. Pada tahun 2010, setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname. Karena pada masa kolonial Belanda dulu, suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini suku Jawa di Suriname menjadi salah satu suku terbesar di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Ada juga sejumlah besar suku Jawa di sebagian besar provinsi di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan bahkan di Belanda. Mayoritas suku Jawa adalah penganut agama Islam dengan beberapa minoritas seperti Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha selama lebih dari 1000 tahun. Pengaruh ini masih terlihat jelas dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian-kesenian Jawa. Masyarakat Jawa masih memegang teguh kepercayaan Kejawen. Kejawen sendiri merupakan ajaran yang dianut oleh para filsuf Jawa dan menjadi ajaran utama dalam membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang lebih baik. Kejawen merupakan suatu kepercayaan, bukan sebuah agama. Kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi masyarakat Jawa yang tidak bisa terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Suku yang mudah dikenal juga dengan bahasa, budaya, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus.